Melanjut dari Pak Budi ya. Tapi saya dipesan Pak Budi kan masalah pantun ya. Pantun yang ada hubungannya dengan Pak Budi. Niki pantunnya main banget pokoknya lah. Detak gawe kan mah. Cakep. Kacamata dulu, Pak. Caranya banget. Oh, duren kuningnya. Iya, sama sih. Oke, bismillah saya bacakan pantun pesanan Pak Budi. Singa lapar makannya getuk. Getuk habis hatinya pilu. Butarti ngajak ke Curug Petuk. Pak Budi setuju tersipu malu. Itu pantunnya antara Pak Budi dan Butarti. Singa ompong kowe mangan. Pantun yang kedua kalau ini sifatnya umum ya. Hubungannya dengan pengawas. Jidat licin diolesi minyak. Biar kece dan tambah keren. Malam ini pengawas tidurnya nyenyak. Ketika di Pugelan nanti dijanjikan durian. Ini ketahuan deh. Oh boleh. Apa urunan denget ya. Nah ini kalau Suparsi kalau bos tangan boleh. Kan cepat kalau bodoh. Jadi sudah dipikirkan kalau Mas Umar. Besok ada orang itu berarti tokonya pelit aja. Gampang Pak, urunan denget. Wes mesti wes dijanjikan aja malah ora sudah temenan keluar. Kayak mumpung masa durian ini karena biasanya durian cilik-cilik itu wis tahu untuk 40.000. Seniki semandang dulu akhirnya paling orang bohong. Lanang paseke. Sedengan kan selalu terus wis lumayan kecuali yang durian. Saya durian bondol orang apa tau kan. Terima kasih kemarin di mana tadi di Sumbi durian mana tadi jangan kuning main banget. Tapi gen kalah karo Pugelan durian. Durian siapa? Durian kuwi kuning ya. Durian kampung. Kamu yang ada durian di kali bening. Durian kamu gen. Orang harus menunggu. Durian badan. Ya Bapak Ibu, saya meneruskan Pak Budi tadi. Pak Budi terkait dengan kegiatan 7 kebiasaan hebat anak. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini Bapak Ibu, saya kemarin jatah saya itu di beberapa tempat, di 4 tempat. Tapi ada sesuatu yang agak rancu dan hampir semua kecamatan sama ini. Rancunya seperti apa? Yang ini menjadi perhatian kita sebagai pengawas walaupun kita menyampaikannya orang tok melong digerak. Sekolah itu rata-rata sudah punya program kebiasaan. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu sudah jalan alhamdulillah. Cuma ketika disinkronkan dengan struktur kurikulum itu ternyata orang nyambung. Orang nyambung apa? Sekolah itu menyambungkan banyak sekali kegiatan, tapi struktur kurikulumnya jadi kelong. Sehingga harusnya anak kelas 1 itu tanpa pembiasaan pulangnya itu hampir jam 11 Bapak Ibu, tanpa upacara, tanpa senam. Coba cek panjenengan di struktur kurikulum merdeka ini. Ternyata kalau banyak pembiasaan, ya saya sampaikan banyak kebiasaan. Saya tanya, semua kecamatan sama, jadi kan anak-anak pulang jam berapa? Kelas 1, kelas 2 ya jam setengah 11 gitu. Padahal tanpa pembiasaan itu sudah hampir jam 11.
Iya, cek, boleh dicek struktur kurikulumnya. Nah ini yang jadi PR kita. Cuma kita kan nggak boleh memvonis pun juga kan sama kayak gue ya. Coba dengan dipancing saja, cek struktur kurikulum panjenengan, jadwal sekolah panjenengan. Bahkan ada kadang sekolah tidak punya jadwal sampai pak guru ora duwe jadwal. Karena yang duwe jadwal dari kita loh. Kelas 1 pembiasaan banyak dari jam 12, kelas 6 dari jam setengah 2. Maka mohon Bapak Ibu untuk mengingatkan, artinya jangan telat kakian pembiasaan jadi akhirnya akan banget. Kecuali besok kalau misalnya ada revisi kurikulum P5-nya sudah direvisi atau diperbaiki, ditambahi atau dikurangi itu untuk pembiasaan yang 7 biasa ini barangkali agak masuk akal. Jadi kalau enggak jadi kebablasan ya, dan itu rata-rata hilaf karena memang tidak ngecek di kurikulum. Ya kita, kalau saya sampaikan yang enggak harus misalnya jadwal tambahin terus dari beri jam setengah 12 nih boten baru tetap melas bocah, tapi jangan istilahnya nyorok aja kakean. Nek kakean juga akhirnya yang hak anak untuk akademis agak berkurang. Nek nyorok sih biasa Bapak Ibu lah, kita juga mengalami. Monggo Pak Slamet, matur nuwun oleh kecamatan nih jadi kecamatan sehat. Di Mas Slamet disebut dulu mau? Ya monggo. Ya, itu Bapak Ibu yang jadi temuan saya ketika silaturahim di 4 kecamatan, ternyata relatif sama, nggak ada sekolah unggul apapun, nggak ada yang jadwal yang tepat waktu, jadwal konsekuen dengan struktur, nggak ada. Kita nggak mempermasalahkan itu sih, kita permasalahkan, bukan kita permasalahkan yang jadi PR kita nyoroknya aja kebagusan itu saja. Baik, sesuai dengan yang diamanatkan dari dinas, kita akan bahas masalah parenting Bapak Ibu. Jadi parenting itu kenapa kok parenting? Kenapa tidak menggunakan jurnal yang sudah bersekuran di mana-mana? Karena BPK harus tentang parenting. Nah ini yang menjadi kelebihan dari Didipora, terutama bidang SD. Karena yang SMP belum ada gerakan apapun, bahkan takon ketika ini jadi tujuh biasa apa nunggu instruksi dari dinas. Ketika SMP kan dikirimkan pertanyaan itu beruntung yang SD ini sudah disikapi dari Pak Sarto dan dari dinas bahwa 7 kebiasaan ini kalau dilepas liarkan nanti hanya yang akan muncul adalah jurnal, kemudian guru bersama orang tua entah bagaimana polanya hanya isi jurnal pokoknya di situ. Nah dari Didipora ternyata punya kebijakan yang menurut kami sangat bagus ya. Karena nek hanya jurnal itu orientasinya hanya isian Bapak Ibu. Yang menjadi PR kita adalah isian itu jujur atau tidak, ada naluri orang tua nek sekedar isian mbok ora sholat mesti dicentang sholat. Ya. Oke, mau naluri membela anak, bukan anaknya yang bijinya elek, maka kenapa tadi disampaikan Pak Budi fakta integritas ini saya mengulangi himbauan dari dinas, usahakan fakta integritasnya berupa banner Bapak ya. Bukan surat pernyataan boleh tapi diutamakan yang banner. Seperti jenengan kalau ke kantor-kantor, kita kantor biasanya kan layanan prima, tanda tangan semua karyawan, baik kepala, kabit, kasih sampai staf. Sama dengan ini, fakta integritas itu adalah sama fakta integritas kesiapan untuk mensukseskan 7 kebiasaan anak hebat di SD negeri mana, dari kepala sekolah. Tidak usah terstruktur Bapak Ibu, tanda tangan baik. Acak nggak usah terus kene dijenengi yang paling atas kepala, boleh tapi tidak harus begitu. Artinya yang penting semua komponen ada di situ, di kepala sekolah, guru, pengurus komite sampai ke wali murid. Tujuan nih biar anak kejujuran di antara kita, di antara guru dengan orang tua. Tidak Maka ada
dusta. Dia tidak ada dusta di antara Pak Sigit dan siapa? Pak Sigit kalau nanti romantis kita duduk aja. Itu baru tahap awal. Kita tunggu komentarnya. Ya, sebenarnya kegiatan sosialisasi orang tua yang gila kan. Saya ngomong biasanya lurus nang materi, kalau kita enggak bukan ngantuk. Saya ingatkan masalah duriannya Pak Budi. Oh iya. Jangan ngaret, kalau urunan saya belikan. Banyak donatur ini. Lebih baik memberi daripada meminta. Ya. Mainnya dewek-dewek gegelep. Oke. Siap pokoknya lah. Oke, jadi parenting ini ada hubungannya dengan masalah fakta integritas, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika fakta integritas sudah dibuat itu biasanya kan didahului dengan parenting ini. Tujuannya dengan orang tua ini beberapa kali kita sudah disampaikan Pak Budi, coba saya ulangi lagi. Pokoknya wanti temenan guru itu dengan orang tua, pokoknya jujurnya. Sebulan anak orang sholat saja, nggak usah dicetak. Jenengan putrane ini Bapak Ibu wali murid, putrane orang dikurangi nilai, walaupun orang sholat nggak dikurangi nilai, karena nilai di sekolah itu kan dari hasil penilaian asesmen beserta prakteknya. Oke, supaya orang tua jujur. Kalau jujur seperti apa? Nah, sebulan full orang atau sholat dan guru agama nih, loh, ya Mas, kok jari ki seorang kan berapa orang sholat ya, besok sholat ya, nah guru bisa subuh ya maghriban gitu. Zuhur kan misalnya sekolahan kok asal maghrib ya. Itu tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya progres, bukan hanya centang-centang penuh. Jadi tani gasik sekolah silakan akan memberi standar tani gasik itu jam kira. Ini kewenangan sekolah masing-masing. Next daerah lingkungannya agamis barangkali jam 4 atau setengah 5. Tapi lingkungannya Abangan, Kuningan mungkin ya jam 5 itu termasuk tani gasik. Kan beda-beda ya. Lingkungan pesantren yakin biasanya lebih agamis. Jadi maka dari dinas itu tidak akan memberikan standar tani gasik jam kira itu enggak. Standar antar kampung beda-beda, satu desa saja mungkin beda. Ya. Sing kampung nang kono ana pesantrennya aktivis TPG Jalan Bagus mesti luwih gasik karena sholat juga jamaah. Sekolah lingkungan yang Mandang Abangan yang mungkin beda, jam 5 itu termasuk bangun gasik. Nah, itulah fakta integritas itu nanti arahnya ke situ supaya orang tua ini benar-benar jujur dengan guru ketika ngisi buku penghubung. Kita ke parenting, jadi antara materi yang satu dengan yang lain saling kait-mengkait. Nah ini Bapak Ibu, ketika kemarin sosialisasi di kecamatan-kecamatan ada brainstorming, ungkapkan harapan Anda sebagai orang tua ketika menyekolahkan anak di sekolah. Tujuannya apa? Takoni peserta, Pak, jenengan berharap ketika jalan putranya di suatu sekolah itu harapannya seperti apa? Rata-rata mesti yang ideal. Saya berharap sekolah itu gurunya disiplin, ada kegiatan yang membimbing mengoptimalkan peserta didik, kemudian ada kegiatan yang penanaman karakter yang bagus dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Kemudian apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya dibalik Bapak Ibu. Pertanyaan kembali. Menurut Anda apakah kondisi sekolah Anda saat ini sudah memenuhi harapan yang Anda ungkapkan? Pertanyaan yang pemantik itu Bapak Ibu, tapi menjebak. Yeah. Jadi ketika sebagai seorang guru di satu sisi yang lain sebagai orang tua. Nah sebagai orang tua itu harapannya seperti apa? Nah panjenengan juga sama ketika dengan sekolah binaan, kita juga jenengan pengennya putranya kayak apa di sekolah. Ternyata ketika dibalik sekolah jenengan kayaknya ya belum Bu, karena sarplasnya kurang, gurunya kurang dan sebagainya seperti yang sampaikan Pak Budi tadi. Tapi kita sebagai pengawas harus bisa memotivasi bahwa semua sekolah itu punya aset, ya.
tadi sudah dibahas Pak Budi. Aset itu tadi guru telu tapi sergem kabeh. Saya ngajar 2 kelas, ya. Saya agama sambil ngisi kelas juga, sambil jadi wali kelas juga. Itu namanya aset. Jadi tidak melulu bahwa aset itu bentuknya fisik, tapi sesuatu yang tidak fisik tapi itu menjadi nilai plus bagi sekolah, itu namanya aset. Saya jadi teringat Pak Budi kemarin tadi jenengan mengatakan ada sekolah gurunya 3 tahun. Di mana? Di kota. Saya jadi 4 dengan kepala sekolah. Oh iya. Gurunya tuh PNS-nya 1, P3K-nya 1, Wiatan itu 2, Wiatan itu guru agama. Nah itu kan kurang, tapi ada guru yang punya komitmen lebih. Saya juga kemarin Bapak Ibu bulan kemarin saya takziah nang Simomerto itu ketemu yang takziah guru Karangmangu Galuh. Tak takoni, Mbak, jangan di kok Karangmangu terus. Nah iki bertiga Karangmangu nggih. Tak takoni lah. Gurune kita lah namun 3 iki. Lah sing beda ora mboten atau kepala sekolah diampu. 3 guru tok, kepala sekolah diampu, tidak ada guru honor. Golek guru honor orang mana. Nah, itulah yang kalau itu namanya kan aset yang minim, cuma banyak juga aset minim tapi menghasilkan yang bagus. Ada juga yang sebenarnya aset banyak tapi memanagenya kurang bagus sehingga hasilnya juga tidak optimal. Jenengan mengamati di sekolah binaan kita lah. Kita itu bisa melihat sekolah mana yang bisa mengoptimalkan aset, sekolah mana yang asetnya ada tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Saya itu ada Bapak Ibu, gurunya lumayan banyak, wali muridnya sangat mendukung karena SDM itu bagus, tapi prestasinya jauh dengan sekolah lain yang asetnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi gurunya punya semangat yang luar biasa. Jadi bagaimana kita sebagai pengawas itu menjadi PR. Terus zaman ini kan orang zaman pengawas jangan kudu kayak ini katanya kan beda kalau dulu kan kayak gue sekarang kayak itu malah dimusuhi oleh guru. Bos pengawas. Apalagi kayaknya Pak Budi Popos tujuannya mirasi pengawas. Ya Pak. Katanya dijawab loh kacanya 80 karo pros tambah 380. Ya mak pelarat. Apa yang dibanggakan pengawas gue? Dibanding kayak kita nggak bisa menjawab. Jadi kelebihan pengawas apa Bapak Ibu? Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan. Mulane Pak Teguh langsung harus pensiun. Kayaknya orang menggunakan iya air pensiun baik lah. Ternyata tahun lalu tunjangannya gede Pak. Saya bisa milu-milu dari itu. Ya itu Bapak Ibu, kembali ke tadi ke masalah brainstorming tadi. Kita memang ke sekolah sekarang harus benar-benar menggunakan pendekatan andragogi ya. Apalagi kalaupun misalnya kita melakukan sesuatu mesti sebaiknya menggunakan metode coaching juga, karena sekarang itu kalau misalnya model kayak mentoring kayak training itu wis kurang disukai. Cuma kadang-kadang payah itu juga gini Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan kegiatan metode coaching, sementara di coaching coachingnya orang lain ya repot juga. Teorinya sih dia mulu-mulu ya. Yang paling bagus coaching, tapi kadang-kadang orang lain udah jawabannya udah pripun saya ini Pak. Nah, oleh karena itu yang membawa Bapak Ibu kita sebagai pengawas melihat perkembangan sekarang ini yang harus istilahnya jalan di tengah, ya, idealisme kita tetap harus jalan, program dari dinas dari pusat, tetapi kita melihat situasi karena paradigma pengawas sekarang itu bingung
konfirmasi mana dengan surat edaran terbaru Tugas. pendamping mana. Jadi Pak Bianto kan bingung instrumennya apa ya. Sekarang pendamping lagi. Pendamping lagi, cuma itu sambil yang Dina juga bingung bahwa itu pendamping lagi, rekrutmen jadi pendamping prosedur kayak apa, urungnya apa belum ada. Pendamping kan adanya kan guru, kepala satuan pendidikan, kemudian pendamping satuan pendidikan. Rekrutmen seperti apa nih urungan. Ya aturannya sih adalah transformasi. Iya Pak Budi, Pak pendamping mau gimana Pak pendamping? Diterima-terima kena walaupun istilah memang lagi gaya punya dinikmati saja. Pak Guru sekolah padanya sekolah bener tapi nggak terima. Ini sudah tadi disampaikan Pak Budi. Nah ini Bapak Ibu, kita akan memulai sedikit tentang pendamping parenting. Jadi parenting sudah kita dengar, sudah sering kita laksanakan, terutama di sekolah swasta ya. Pak Budi ini kan binaannya kan di SDIP, kan Pak Budi ya. Di SDIP itu ketika saya jadi wali murid karena saya di sekolah di sana, naik parenting itu anu Bu Lestri, Neno Warisman ya. Tidak hanya sekali Neno Warisman. Terus Menteri Pak Muhammad Nuh. Yang itu Pak Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan. Loh kok tiba-tiba Pak Muhammad Nuh ternyata bojone kepala sekolah itu keponakannya Pak Muhammad Nuh. Sekarang Jawa Timurnya betul-betul udah Pak Menteri, ternyata dari itu kalau beliau itu kan keponakan kandung, keponakan aslinya Pak Muhammad Nuh. Tapi sana memang mengundang psikolog itu sudah biasa, mengundang neuroisman atau pakar-pakar parenting sudah biasa. Nah yang kita akan pahami tentang parenting adalah bukan disitunya Bapak Ibu, bukan masalah narasumbernya. Kalau kebetulan hari ini ada masalah narasumber di SDN di Limbe, Lembu Murni ya, itu bagus karena memang masalah itu termasuk telaten sinau masalah parenting jadi menguasai. Kalau saya orang telaten Bapak Ibu, tetapi kita sebagai pengawas memastikan bahwa parenting itu tujuannya adalah agar sebelum mencapai tujuan ini kita bahas dulu Bapak Ibu. Ini kita tidak perlu dihafalkan tapi kita pahami. Parenting adalah proses membimbing, mendidik dan memberikan dukungan kepada anak agar mereka dapat berkembang secara optimal. Artinya parenting yang dilaksanakan sekolah dengan mengundang orang tua iki lho mayo bayar bareng-bareng antara sekolah kepada orang tua. Orang mau diserahkan sekolah kok. Kayak Mas Agus itu biasanya sekolah anak putranya wes karena tugas ya, lalu ibunya itu guru lah. Ini pelatihan ibu biasanya. Dengan nasi bapaknya nyuruh gurunya pendamping ya ini jalan. Biasanya ibu-ibu yang lebih telaten walaupun bapaknya guru yang beda. Kalau ibu yang biasanya guru biasanya yang telaten. Nah di sini arahnya ke situ Bapak Ibu. Jadi sekolah itu berbagi tanggung jawab dengan orang tua, maka mengadakan parenting. Parenting di sini bukan, kalau parenting kan ke anak, jadi kegiatan Bapak Ibu wali murid monggo kita bersama-sama melakukan parenting dengan benar kepada anak kita. Karena parenting itu apa? Membimbing, mendidik dan memberikan dukungan pada anak. Jadi mengoptimalkan potensi peserta didik. Kalau di sekolah tanggung jawab guru, di rumah menjadi tanggung jawab orang tua. Kira-kira yang desa prosentasenya berapa Bu Ibu? Di sekolah berapa persen, di rumah berapa persen? Beda dengan kota sih Pak Budi ya bisa 50-50 Pak Budi ya. Ya sangat sore ini. Iya. Kalau di desa ya paling hanya udah jadi 12 ya. Di desa dari Pak Budi jadi 30% orang tua, 70% sekolah. Prosentasenya beda-beda memang antar desa saja beda-beda. Artinya ada desa yang memang peduli pendidikan kan prosentasenya bisa naik, tetapi desa yang jor-plowor banyak
orang sekolah ora gelem, sekolah sampai diparingi rumah. Saya pernah ikut menjemput anak ke sekolah, Pak. Enggak mau, pintunya dikunci. Kepala sekolah dan guru saya ikut bisnya di rumah itu, karena sudah berkali-kali sempat nggak mau. Tetap dia dikunci, bahkan sebenarnya kalau bapak-bapak ceritakan di rumah ini itu pernah begitu dalam peso. Akhirnya wes lebarannya lawan yang Islam masih kalau wes zona merah daripada terjadi suatu malah wah wes tanggung jawab kita selaku pendidik sudah tidak kurang. Program parenting di sekolah bertujuan menjembatani hubungan antara orang tua dan sekolah dalam mendidik anak. Di Banjarnegara untuk SD negeri ini mungkin sesuatu yang baru, walaupun ada sih sudah yang melaksanakan parenting tapi 1 2, yang 3 4 5 6 7 belum. Jadi hal yang baik ini Bapak Ibu menjadi tanggung jawab kita untuk memantau, memastikan bahwa kegiatan parenting ini sudah berjalan dengan baik. Saya kemarin beberapa SD sudah melakukan, tapi saya tidak bisa mendampingi di kecamatan saya. Saya yakin di kecamatan lainnya juga sudah ada, tapi ada juga yang dilakukan baik. Nah, menjadi tanggung jawab kita memastikan bahwa kegiatan parenting ini jalan. Kenapa kok harus jalan? Nek parentingnya boten laku, otomatis nanti yang beredar hanya buku penghubung. Tetapi tujuan akhir untuk bisa membimbing memaksimalkan anak mungkin nggak jalan, seperti secara administratif saja. Jadi buku penghubung jalan, sekolah bisa ngisi mini riset tadi, tapi isinya bener ora. Tetapi dengan adanya parenting insya Allah akan bisa jalan. Kemarin yang jadi masalah ini, parenting ngisi sampah. Kalau kami dengan teman-teman di Pakunan monggo jenengan boleh kepala sekolah, boleh guru, karena bisa jadi public speakingnya bagus guru dibanding kepala sekolahnya. Ada guru yang komunikatif banget kalau ngomong. Nah ini yang bisa menjadi narasumber. Jadi narasumber parenting tidak harus kepala sekolah. Kalau pengawas jadi narasumber parenting harus siap, ya. Kami kemarin salah satu kecamatan Pak Muno dari kalau parenting jenengan tindakan pulau, ya. Insya Allah Bu nek yang orang kegiatan, tapi lah untuk kegiatan modern numpuk-numpuk saya ngergani insya Allah Bu nek yang orang acara. Jadi ketika jenengan diminta menjadi narasumber parenting, siap, karena apa? Parenting itu jangan mulu-mulu. Kalau di sini nanti ada beberapa model, Bu. Model parenting temanya apa, materi seperti apa banyak, tetapi bukan itu, ini hanya sebagai model, sebagai contoh saja. Parenting bisa jadi yang lagi ngetren saat ini, Bapak Ibu. Misalnya program untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap konten porno. Setuju buatan Pak Budi? Anak buatan pengawas buatan. Karena apa Bapak Ibu? Di kecamatan kami itu alhamdulillah dari kemarin ada HP disuruh mengumpulkan, kan pas bocah kan enggak coba sebelum senang daripada jatuh HP-nya dikumpulkan. Pintar guru olahraganya. Setelah dikumpulkan ternyata hampir semua HP ada konten seperti itu. Seperti nah, sekarang HP Bapak Ibu dikumpulkan dia juga Pak Budi. Pak Budi kalau paling minum dikirim. Semangat lebih siang apa sih? Nah ini Bapak Ibu tak ceritanya naudzubillah dari Pemprov. Ya, ada salah satu siswa cewek kelas 6 ngajak kepala sekolahnya ke WC. Ini awal cerita sih, Saya ngajak ceweknya. saya ngajak tuh cewek kelas 6 karena juga Perhatikan tentang itu baik. jelas saya kepala sekolah nanti akhirnya kalimatnya direkam sama kepala sekolahnya.
Dan di sini umumnya ada sesuatu yang saya sampaikan. Loh, ini dikunci Pak, nanti pintunya ada yang saya sampaikan. Ya nanti apa? Kepala sekolah ini padahal ya usianya sudah 50-an lebih juga. Wis Pak mengkono lah. Jangan-jangan Pak Mungkon. Kalau saya ada anak seperti itu, saya terus terang nggak usah macam-macam. Iya. Mah bawa. Nah itu yang kita prihatin Bu. Kepala sekolah WC dan minta ada sesuatu yang saya sampaikan nanti kuncinya di mobilnya kunci Pak. Itu saya baru dengar cerita 2 minggu yang lalu. Masya Allah, teman-teman ya. Karena ini Bapak Ibu, terus ceritanya kepala sekolah ini tolong jadi tugas kita lah mengingatkan ke sekolah supaya konten-konten seperti itu bersih di anak-anak ke guru dan kepala sekolahnya. Ketika itu anaknya ini cewek-cewek ada beberapa dipanggil kalau gurunya, ada guru yang memang komunikatif ditakoni bocah kalau habis melihat itu bagaimana cara kamu terus kamu reaksi terasa iya bagaimana cara kamu memuaskan cerita Bapak Ibu. Nah itu Tidak lanjut lagi. nah anak apa terus ceritanya emang bocah jadi siapa Aja ora. ceritanya main banget Bapak Ibu. Jadi wis miris banget bocah wadon jajan bocah wadon. sekarang malah orang Bocah wadon, sekarang orang. Beda. Ora beda. gue bocah Ora umur beda. 12 tahun ninggalin umur 40 tahun ya apa jajal we Pak Budi bayana bocah 12 tahun Jambayana, Jambayana. Luwih bayangan ini luwih parah. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau jadi topik atau materi parenting saya kira bagus karena itu kan penyakit Bapak Ibu. Kan ada anak yang kecanduan seperti itu, artinya kecanduan nonton dan sebagainya yang bahaya. Nah ini saya tahu Bunda kalau yang maca berita online kemarin dia ada anak wakil pramuka buang anak bayi lebih layar nangkep bor terus dia tuh di ini ari-arinya itu dibedok nggak dibunuh. Masya Allah. Itu saya baca tuh kemarin baru kok kemarin 2 hari yang lalu itu anak pakai pramuka setelah dicek ternyata anak SMK saya jelas bukan di Banjarnegara. Itu yang hamil itu cewek Bapak Ibu. Itu yang tadi ngajak ke WC ngapain? Gimana? Yang ngajak ke WC ngapain? Ora belum rampung. Yang membuat hamil. Itu sih jelas kami nanti kayak gitu. Tekan kono, iya. Enggak dikasih aku karena apa? Pokoknya ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Bapak. Nah kita bisa nanti kedengaran orang. Nah kita orang ngomong kan lagi pada senang. Kita kondisi aja Pak nanti diuji. Terus ngapa? Kalau tadi aku lama berhukum nggak boleh seperti itu. Dinasihati akhirnya pergi. Tapi omongan itu ditekan. Jadi makanya kita sebagai pengawas, Marah caranya. pengawas Apa boleh sih kan yo? mendampingi sekolah. Saya khawatir Pak Budi itu ada guru Pak Budi yang kita ke WC. Ayo. Pak dari Jom nggak mungkin kan Pak dari Jom. Pak dari Jom kan kelihatan lurus dan Pak Budi ini saya Nenggak. Ayo, Pak Mungkono, Pak Budi sini dikenal. yang namanya Pak Budi kan bisa saja. Loro-lorone. Sama saja. pola pikirnya sama bisa. Polanya Mbak Sofi tolong jangan dari ini Mbak Budi. Ya jangan sampai lepas itu. Jangan sampai lepas. Iya. Sejarahnya Pak Budi nanti dibayar. Apa nih sih? Nah, Itu tak bagus kayak gitu. ini memang menjadi keprihatinan kita. Artinya parenting Bapak Ibu tidak usah mulu-mulu. Baik yang ada di permasalahan yang ada di lingkungan kita saja, yang benar-benar terjadi. Saya juga waktu di SD Sigaro dulu juga
juga sama kelas 4 Bapak Ibu, rahasia HP separuh lebih, termasuk yang paling akeh malah bocah. Waduh, sing paling akeh. Sing lanang yo ora cerita. Uri jenenge Uri. Bisa ditolak dan Uri usahakan. Teni. Dulu yang terkenal bocah pada akhirnya bocah anak, ternyata sama sekarang ini. Sekarang yang anak kecil itu lebih seperti dewasa karena nontonin nang TikTok, di YouTube kan seperti itu. Jadi termasuk ini Bapak Ibu ada juga kasus ini, maka parenting terkait dengan pornografi itu penting sekali. Ada bocah SMP sudah pornografi karena punya gambar-gambar seperti itu, gambar diri sendiri Bapak Ibu. Iya. Dipindahkan ke sekolah lain SMP itu di Kabupaten Banjarnegara diceritani ada dari pihak SMP pindah ke sekolah lain, ternyata di situ jual gambar Bapak, gambarnya dewek di tolong Bu. Ih, Gambar loh. Pertanyaan seperti ya jangan di forum. Ya memang kami mengkolah. Bahkan nih Bapak Ibu, teman-temannya saking sebelin, akhirnya gak dijauhi akhirnya metu. Bukan dia dibully, bukan dijauhi karena dia ngejar-ngejar cowok juga. Selain jual 20.000 ngejar-ngejar cowok, akhirnya pada dicuaki, akhirnya dia merasa dicuaki masuk akal. Nah, ini tanpa malu-malu. Jadi, nah itu fenomena itu ternyata bukan hanya di SMP, SMA sih biasa banget. SD saja sekarang sudah seperti itu. Nah, kita selaku orang tua ya gimana mengukur di sekolah masing-masing. Saya di sekolah ini sama juga salah satu hal yang akan kita sampaikan yang seperti itu. Mengapa parenting penting Bapak Ibu? Kalau tidak dilaksanakan, artinya Bapak Ibu, pola pengasuhan, pembimbingan dan sebagainya, jika salah asuh itu akan menjadi anak yang lepas kontrol. Sekarang ini fenomena banyak anak yang ikut dengan baik. Itu yang salah satu kemarin jadi kendala penanaman 7 karakter, termasuk dengan pengisian buku-buku dan sebagainya. Itu karena banyak yang ikut dengan baik itu biasanya cenderung cuek. Fotone nang jero kamar berjam-jam durung main di zona baik. Lain pun yang wis botolnya mau dewek lah. Kok next itu padahal bisa jadi di kamar itu melakukan hal-hal yang tidak bagi perkembangan anak. Maka kalau orang tua sekarang jadi masalah juga karena orang tua yang berpengalaman tapi rata-rata orangnya sibuk. Pagi pergi, pulangnya sore sehingga kuantitas pertemuan dengan anak Pagi pulang kurang. Nah ini tantangannya Bapak Ibu, kesibukan orang tua seringkali mengurangi waktu bekerja. Nah ini yang anak-anak perkotaan ada lingkungan, tapi kalau yang di desa kan kayak enggak juga. Perubahan zaman membawa tantangan baru seperti paparan teknologi, media sosial dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini sangat bahaya Bapak Ibu. Tapi jangan juga kita menyalahkan lingkungan ya. Kenapa? Karena saya punya temannya itu punya kakak. Kakak itu adalah salah satu kepala sekolah yang muridnya ribuan lah. Nah itu anaknya itu masalah lingkungan. Anaknya bener-bener bercampur. Terus adine wis kancannya cerita, "Oke kok pengaruh lingkungan, ora ono udah pengaruh lingkungan." Lah apa lingkungan? Wong anak ini langsung mempengaruhi. Jadi menyadari memang dianya anaknya itu yang memang nakalnya luar biasa. Jadi kita jangan mengambil hitamkan lingkungan, bisa jadi justru yang anak kita ini anak
bisa yang jadi seolah-olah pengaruh lingkungan padahal dia sendiri yang malah mempengaruhi. Jadi jangan mengkambing-hitamkan lingkungan. Jadi lingkungan itu tergantung bagaimana kita mensikapi. Program parenting memberikan panduan kepada orang tua dalam menghadapi tantangan. Nah ini Bapak Ibu, tujuan parenting di sekolah. Jadi program parenting memberikan panduan kepada orang tua dalam menghadapi tantangan. Kalau selama ini tantangan semikirnya kemudian kepala sekolahnya pengawasnya, tetapi dengan adanya kegiatan parenting di sekolah-sekolah berbagi bersama-sama seperti sampaikan Pak Budi tadi, parenting bisa dilaksanakan baik tingkat sekolah, fase maupun kelas. Lainnya SD Sarwo Dadi nek digawe per kelas ya ora efektif kok ana seperti si Jitok ya Bapak. Dibuat per sekolah saja muridnya 12 kalau salah kira sekian ya. 18-an apa ya? 18 ya. Iya, sekitar 18. Sekitar saya dulu ketika pendampingan di sana ya 12 kan sekian 12. Kalau itu per sekolah saja. Kalau misalnya muridnya lumayan banyak ya bisa per kelas, bisa per fase. Ada muridnya paling di bawah 60 mungkin ya per fase atau per sekolah. Tapi kalau muridnya kayak yang 1 dan 4 ya mungkin per kelas maksimal. Kakaknya sedikit. Tapi kalau mau ngirim biaya ya bisa per fase karena kalau guru masing-masing ya orang biaya lah cukup dari gurunya kecuali kalau mengundang narasumber. Nah pengawas itu jadi narasumber. Pokoknya kita kalau diundang jadi narasumber harus siap. Temanya yang menentukan siapa Bapak Ibu? Temanya yang menentukan ya dari sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang lagi yang lagi masalah yang harus segera dibenahi di situ apa? Bisa jadi masalah pornografi, bisa jadi masalah main HP, bocah orang harus bila-bila dolanan HP, terus ditakut dalam main dolanan HP apa orang bisa lima orang. Guru dolanan HP apa badan? Atau semua kalau pulang dolanan HP, ya kepala sekolah pulang kan ngomong HP. Pengawasi apa mana? Tukang perintah tok setelahnya HP dibuka buat apa? Itu pengawas bapak-bapak, ibu-ibu sih orang beda. Ora beda. Mengapa? Ini udah tadi. Kerjasama. Anak-anak akan lebih sukses jika ada kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Sekolah dapat memberikan informasi tentang perkembangan anak yang tidak selalu terpantau oleh orang tua di rumah. Ini Bapak Ibu, ketika parenting kita menyampaikan informasi tentang 7 kebiasaan ini. Nek biasanya bocah ini nek didhawuhi Pak guru yang manut. Maka kerjasamanya seperti apa? Ya biasanya orang tua awas nek orang sekolah kok tak kapuraken Pak gurunya kalau tak coret orang cinta. Walaupun tidak 100% saya yakin, tapi diyakini akan ada efek. Mesti ada, saya yakin. Kenapa? Maka ketika ada program ini kemudian dibahas Pak Parto, tim diundang, saya kok yakin teman-teman tim itu yakin akan lebih berhasil dibanding dengan P5. Gimana Pak Badan? P5 temanya itu wirausahaan, dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nyambung apa Badan Ibu? Dimaksakan Bapak Ibu, sing jadi maka akhirnya bisa puncak tema dan sebagainya ya dipaksakan tadi. Apakah nggak ada korelasinya? Ada, tapi ya begitu erat. Tapi kalau ini setuju kebiasaan benar-benar real dilakoni, insya Allah sedikit demi sedikit akan ada progres. Maka kemarin ketika evaluasi di Solo dari kementerian itu juga disampaikan termasuk kurikulum merdeka, termasuk di dalamnya P5 akan dievaluasi efektivitasnya. Kalau ini saya yakin nek dilakoni benar-benar akan ada progres walaupun isi orang
insya Allah ketika guru komitmennya baik, parentingnya berjalan walaupun tidak maksimal, kendalanya saat ini saya sampaikan akeh bocah sing minum baik. Ketika ada pertanyaan seperti itu jawab, kewenangan kita ini berusaha. Ini baik orang nyambung, orang bisa nyintang dan sebagainya, orang nasi dan tolongan rumahku yang tidak masalah Bapak Ibu ya. Itu namanya kendala di luar batas kemampuan kita. Tujuan parenting apa? Memperkuat peran orang tua sebagai pendidik utama anak, meningkatkan sinergi antara sekolah dan keluarga. Masukkan. Nah, kalau ada parenting ini Bapak Ibu, insya Allah kepedulian orang tua akan lebih. Biasanya diundang pang sekolahan itu mau jauh sumbangan. Seminggu kok diputusakan, pinter-pinter 200.000 setuju, betul setuju, tok wes nih tok besok bayar orang bayar, rapatnya ditahan Tidak dan boleh. sebagainya. Itu nggak boleh kan? Tidak boleh. Tapi prakteknya caranya masih ada 1-2, walaupun nggak banyak. Kalau dulu bahkan yang ada yang nahan ijazah barang dulu pas